usolli wa usallimu ala man talaqal qur'ana min ladun hakim wa ala alihi wa sahbihi wa mujawwidinal kitabil mubin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bi dzikrihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah manaha Allahu a'lam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa fatihil lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Amin. Taqabbalan. Amin. Masi'an. Alam thayyiban. Dan ban maghfuran. Asifan min kulli da'in bi rahmatika ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan taufik dan hidayahnya beserta karunia-Nya di malam hari ini, kebetulan malam Jumat, kita semua dapat melaksanakan aktivitas pengajian. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini akan bisa bertatap muka kembali dengan kalian. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat dan salam marilah kita panjang curah limpahkan kepada alam junjungan kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Karim Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, umumnya, seluruhnya, kepada umatnya, termasuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua nanti di yaumul qiyamah dapat syafaat ummah dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan malam hari ini akan menjelaskan, akan menceritakan, menerangkan tentang seputar masalah ilmu tajwid. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga kebetulan pada malam hari ini, mohon maaf, pengajiannya mau di-syuting, mau direkam di video karena ini ada keperluan tugas akang di kampus. Sebelumnya akan sampaikan dulu, perkenalkan dulu, nama akang Eman Sulaiman, mahasiswa STAI Al-Masturiyah semester 3 jurusan PAI. Baik, langsung saja ke materi yang akan sampaikan. Pertama di sini ya, yang tadi sebelumnya akan sampaikan, mau menjelaskan tentang masalah ilmu tajwid, karena penting sekali bagi kita untuk mengetahui tentang ilmu tajwid. Sebab kenapa? Karena bagaimanapun juga, bagaimana bisa bacaan Quran kita dikatakan betul apabila kita tidak mengetahui ilmu tajwid. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan ilmu tajwid. Yang dimaksud dengan tajwid, ya, sekedar peribahasa. Menurut bahasa, tajwid itu artinya al-ityanu bil jaid. Al-ityanu bil jaidi. Kalau menurut bahasa itu artinya tajwid itu artinya apa? Maksudnya sesuatu yang didatangkan dengan kebagusan, dengan keindahan. Itu namanya tajwid. Jadi apabila ada sesuatu yang terlihat bagus, yang terlihat indah, itu bisa disebut tajwid kalau menurut bahasa. Tapi kalau menurut istilah
Tajwid itu adalah ilmun yuqrabu bihi li kulli harfin. Ya. Haqqahu wa mustahaqahu minas sifat wal madudi wa berdalika kata kiki wa kitab himi wa nahima. Jadi maksudnya ilmu tajwid itu begini, bahasa simpelnya. Dengan ilmu tajwid itu adalah ilmu yang mana dengan ilmu itu kita bisa mengetahui bagaimana kita menempatkan atau membacakan huruf. Ya, huruf itu harus dibaca begini, harus dibaca tafhim, harus dibaca tarkik, harus dibaca bacaan itu panjang atau pendek. Nah itu yang dimaksud dengan ilmu tajwid. Jadi istilahnya kalau kita ditanya apa sih ilmu tajwid itu, ya ilmu tajwid itu fungsi dan kegunaan tujuannya itu untuk mengetahui cara membaca huruf, cara mengetahui sifat-sifat kalimat yang akan dibaca, apakah sifatnya itu dalam ilmu tajwid itu ada yang harus dibaca panjang, ada yang harus dibaca pendek, gitu ya. Ada yang harus dibaca jelas. Itu maksudnya tajwid. Lalu kemudian dalam ilmu tajwid membahas ada beberapa banyak pasal dalam kaitan ilmu tajwid. Kalau kita berbicara masalah ilmu tajwid, identiknya kita teringat dengan apa coba? Kalau misalkan kita mendengar kata ilmu tajwid misalkan, pasti yang paling kita ingat man aslinya, benar ke? Pasti panggelana apa teh, panggelana ngarti teh man aslinya. Hurufna babari ngan saeutik man asli mah ya. Nah. Lalu begini, sekarang kita masuk ke dalam pasal tentang tajwid. Pertama, sepengetahuan kalian, kalau mengetahui atau mengkaji ilmu tajwid, yang didepankan, yang diutamakan, yang pertama dibahas masalah bab apa coba? Apakah masalah tentang bab mad atau masalah hukum nun mati dan tanwin, apa yang mana coba? Hukum nun mati dan tanwin. Itu karena sesuai dalam urutan yang ditulis dalam kitab Hidayatul Mustafid, itu pertama dibahas tentang masalah tajwid itu hukum nun mati dan tanwin. Sekarang akan pengen bertanya, ada yang sudah tahu mungkin, percaya pasti sudah tahu. Hukum nun mati dan tanwin itu ada berapa? 4 apa 14? 4 itu apa? Yang pertama apa? Nah, yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Nah, itu hukum nun mati dan tanwin itu ya ada 4. Yang pertama idhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, yang keempat ikhfa. Nah, menurut kalian itu mempunyai huruf idhar dan idgham, iqlab, ikhfa itu hurufnya sama atau beda? Beda. Kalau misalkan beda, coba kalau idhar itu hurufnya ada berapa? 6. Ada 6. Idgham? 6. Idgham ada? 6. Berarti idhar dan idgham banyaknya hurufnya berarti sama. Cuman berbeda. Sama bilangan jumlahnya ada 6 tapi beda hurufnya. Terus yang ketiga adalah iqlab. Yang keempat iqlab hurufnya ada berapa? 1. Sedangkan ikhfa ada 15. Nah, baik. Ada yang tahu idhar itu artinya apa? Jelas.
tidak semua yang jelas itu dikatakan idhar ya. Kalau menurut istilah, kalau menurut bahasa ya saja jelas. Misalkan kamu berbicara sangat fasehat, sangat jelas, itu dinamakan idhar. Cuman yang dimaksud idhar menurut ilmu tajwid itu bukan jelas ya. Seperti misalkan menurut istilah ilmu tajwid, idhar itu artinya ikhrajul kulli harfin min makhrajihi min ghairi guna ya. Mengeluarkan huruf dari tempatnya itu huruf serta tidak disertai dengan bacaan guna. Maksudnya bacaan guna itu apa ya? Ngahyung lah bacaan, ngahyung gitu guna teh. Artina guna teh mendengung atau manggil ngahyung gitu kalau bahasa orang nama. Nah, lalu begini. Idhar ada 6. Lalu idgham ada 6. Coba bisa disebutkan ya huruf idhar? Bisa. Ya, coba sebutkan. Ayo, pertama. Coba sebutkan huruf idgham. Coba sebutkan huruf iqlab ada berapa? 1. Selanjutnya ya teman-teman. Huruf ifa. 15. Bareng-bareng. Cuman sebelum ditutup akan pengen ngasih kesempatan dulu kepada kalian. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Siapa yang mau bertanya? Saya. Apa hukumnya mengaji ilmu tajwid? Oh, baik. Pertanyaan yang bagus. Apa hukumnya mengaji ilmu tajwid? Ya. Hukum mengaji ilmu tajwid itu secara umum itu nama hukumnya fardu kifayah ya. Apa yang dimaksud dengan fardu kifayah? Jadi misalkan di dalam suatu wilayah, di suatu kampung bisa cukup satu orang saja bisa mengumpulkan kewajiban dari semua kampung itu. Jadi cukup dengan satu orang. Misalkan di suatu kampung ada satu orang yang bisa ilmu tajwid, itu semuanya bisa kewajiban dari orang-orang di kampung itu bisa diatasi oleh satu orang. Cuman apabila di suatu kampung sama sekali semuanya tidak ada yang mengerti tentang ilmu tajwid, berarti satu kampung itu hukumnya dosa kabehanana salureta kusabab orang-orang acan anu ngerti masalah ilmu tajwid. Nah, fardu kifayah hukumnya ngaji ilmu tajwid. Tapi untuk mengamalkannya ilmu tajwid itu hukumnya fardu ain. Maksudnya ketika orang mau membaca Al-Qur'an karena harus menggunakan ilmu tajwid, jadi itu hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Jadi semuanya bagi orang yang mau membaca Al-Qur'an berarti hukumnya wajib mengetahui tentang ilmu tajwid. Nah, jadi sekarang tahu ya, hukum ngaji ilmu tajwid itu adalah fardu Kifayah. fardu ain. Tapi untuk mengamalkannya untuk setiap individu, setiap masing-masing itu hukumnya fardu ain. Udah jelas? Mengerti? Terima kasih kalau sudah mengerti, Bang. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ditutup dengan pantun, boleh tidak? Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.